Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NPM 1940101059, Program Studi Aquacultur dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filum moluska, yaitu kerang bambu. Kerang bambu adalah moluska kerang laut yang dapat dimakan yang ditemukan di pantai Atlantik Amerika Utara dari Kanada hingga Carolina Selatan. Kerang bambu juga merupakan salah satu jenis kekerangan hidup yang hidup di laut. Klasifikasi kerang bambu. Kerang bambu merupakan salah satu jenis kekerangan yang hidup di laut. Kerang bambu atau bamboo scallops dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan lorjuk, memiliki klasifikasi sebagai berikut: kingdom atau animalia, yang kedua filum atau molluska, yang ketiga subfilum atau conchifera, yang keempat klasis atau bivalvia, yang kelima ordo atau Phanerodia, yang keenam family atau Selonidia, yang ketujuh subfamily atau Solenidae, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kerang bambu atau Solen sp. Kerang bambu atau lorjuk berbentuk pipih panjang mirip dengan bambu sebesar jari tangan orang dewasa. Bentuknya juga menyerupai pisau, sehingga sering juga disebut kerang pisau. Kerang ini memiliki cangkang yang lebih mudah pecah, serta mempunyai belahan yang simetris. Bentuknya memanjang, hampir siledris, terbuka pada kedua ujungnya dengan pinggiran ventral tajam. Pinggiran dorsal dan ventral di paralel dengan tonjolan atau ombonis hampir tidak kelihatan, dan cangkang dalam halus berwarna putih. Ukuran spesies lorjuk solen atau sp, atau yang disebut juga razor clams, mempunyai panjang hanya 2 atau 3 inci pada pertumbuhan maksimal. Kerang bambu atau lorjuk berbentuk tipis, memanjang, dan tubuhnya terbuka satu sama lain. Habitat kerang bambu atau lorjuk. Kerang bambu atau lorjuk ditemukan pada jenis sedemin pasir berlumpur. Semakin tinggi kandungan pasir pada sedemin, maka semakin tinggi kepadatannya. Jenis sedemin pasir mempunyai pertukaran air yang cepat sehingga menambah persediaan oksigen dan merupakan penyangga yang baik bagi perubahan suhu dan salinitas yang besar. Adanya campuran lumpur cenderung mengkelumasi bahan organik. Bahan organik ini dimanfaatkan oleh fitoplankton yang merupakan sumber makanan bagi lorjuk. Kerang ini mempunyai habitat sedimen pasir berlumpur, sebabkan morfologi kerang yang memanjang dan memiliki pola hidup dengan cara menggali ke dalam sedemin. Sebaran individu yang mengelompok disebabkan biota tersebut memilih hidup pada habitat yang paling sesuai, baik sesuai dengan faktor fisika, kimia, perairan maupun tersedianya makanan. Kerang bambu atau lorjuk family Solenidae, di mana memperoleh makanan dengan cara filter feeder dengan makanan yang utamanya yaitu fitoplankton. Ketika spesies ini mengambil nutrisi dari air laut melalui sifon melewati insang, sehingga organ ini beradaptasi untuk memilih
dan mengambil partikel makanan yang kemudian disalurkan melalui gleri. Solenidae mempunyai kaki otot yang disesuaikan untuk meliang ketika dewasa, dengan gonad berada di bagian abdomen hingga di dalam kaki otot. Biota yang termasuk filter feeder, di mana makanannya berupa fitoplankton, lebih banyak ditemukan pada karakteristik substrat berupa pantai berpasir. Pola hidup kerang bambu yaitu dengan cara menggali ke dalam sedimen. Lorjuk menyukai habitat sedimen pasir berlumpur disebabkan morfologi kerang yang memanjang. Dari pola tersebut, sedimen pasir sangat memungkinkan untuk ditinggali karena pada sedimen ini memiliki pore water lebih besar, sehingga yang dihasilkan juga lebih besar. Tekanan tersebut akan mempermudah dalam pergerakan kerang untuk masuk atau terkeluar sedimen. Kerang bambu tidak hanya hidup meliang di substrat. Biota ini mampu merayap di permukaan substrat dan berenang. Kerang ini mampu bergerak aktif untuk mencari substrat yang sesuai dengan keinginannya. Kerang bambu atau lorjuk mampu menancapkan kaki dengan sangat kuat di substrat dan mampu menggali lubang dengan sangat cepat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan mengenai kerang bambu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.